Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baik, apa kabarnya nih anak-anak semua? Alhamdulillah semuanya kalau baik-baik aja ya. Sehingga kita dapat bertemu lagi di kelas ini ya anak-anak. Alhamdulillah ya kita masih diberikan kesehatan semuanya. Nah, pada pertemuan kita hari ini, Ibu akan memberikan layanan informasi. Nah, yang dimana layanan ini bertujuan untuk membekali siswa dengan berbagi pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk dapat mengenal diri, merencanakan sesuatu yang tak diinginkan, dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Nah, Ibu mau tanya, di sini ada nggak sih yang sudah tahu layanan informasi itu apa? Baik, jadi belum ada yang tahu ya di sini layanan informasi itu apa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terkait layanan informasi. Jadi, layanan informasi itu adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa. Nah, jadi seperti itu ya penjelasannya terkait layanan informasi. Sebelum masuk ke topik pembahasan hari ini, Ibu akan memberikan asas-asas yang relevan untuk pembahasan kegiatan kita nanti. Nah, yang pertama ini adalah asas kegiatan. Asas kegiatan itu nantinya saat Ibu nih menyampaikan penjelasan, kalian itu harus mendengarkan dengan baik-baik dan bersungguh-sungguh. Nah, yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, pada asas ini kita harus saling terbuka. Misalnya kalian nih nanti kan bertanya misalnya ke Ibu. Nah, Ibu harus menjawabnya dengan jujur. Begitupun sebaliknya dengan kalian. Jadi, di saat nanti Ibu bertanya kepada kalian, kalian juga harus menjawabnya dengan jujur. Nah, yang ketiga ini adalah asas kenormatifan. Asas ini nantinya pada saat kegiatan pembelajaran ini berlangsung, Ibu berharap kalian mendengarkan dan memperhatikan dengan serius di dalam pembelajaran ini. Misalnya dari cara kalian duduk, dari cara kalian bersikap, dan bertanya kepada Ibu. Itu nanti ada tatanya ya, ada tata caranya. Jadi nanti kalau misalnya kalian bertanya, kalian itu harus mengacungkan tangan terlebih dahulu. Atau misalkan kalian nih ingin izin ke toilet, kalian itu harus izin kepada Ibu. Terus juga kalau misalkan nanti di pembahasan mungkin ada hal yang lucu yang membuat kalian tertawa, dimohon jangan tertawa secara berlebihan, misalnya sampai terbahak-bahak gitu. Nah, misalkan nanti juga nih ada perbedaan pendapat di antara teman-teman yang lain atau nanti dengan Ibu juga, kita harus saling menghargai pendapat yang ada gitu ya. Jadi setelah kalian mengetahui asas-asas tersebut, ya Ibu juga ingin memberitahukan informasi lainnya nih, yaitu agar kegiatan nantinya dapat berjalan dengan lancar, kalian harus mengetahui tata cara mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Nah, lalu selama Ibu menerangkan, kalian ini diharapkan untuk bersungguh-sungguh dengan cara memahami materi tersebut. Selanjutnya, setelah Ibu menjelaskan materi tersebut, kalian diperkenankan untuk berdiskusi tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, setelah kalian berdiskusi, Ibu memperkenankan kalian untuk menanggapi penjelasan dari Ibu atau bertanya kepada Ibu seputar materi yang nantinya Ibu akan jelaskan gitu. Nanti tata caranya seperti yang tadi udah Ibu jelaskan ya. Jadi kalian harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Terus sudah paham ya semuanya? Baik, ya udah setelah Ibu menerangkan terkait tata cara dan asas, sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik, berdoa dimulai anak-anak ya.
Baik, berdoa selesai ya anak-anak. Nah, langsung saja ya Ibu jelaskan untuk materi kita pada hari ini. Dan Ibu untuk hari ini akan menjelaskan materi tentang pengertian minat dan bakat. Nah, Ibu di sini akan menerangkan sedikit tentang minat dan bakat. Sekarang gini, apa sih tujuannya kita mengenal minat dan bakat itu? Tujuan itu agar kalian bisa mengetahui apa sih bakat itu, apa sih minat itu, dan agar kalian juga bisa mengetahui apa bakat dan minat yang ada di diri kalian masing-masing. Gitu. Nah, yang pertama ini adalah minat. Minat itu secara umum ya, merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Nah, minat ini kan dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu di mana ia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Nah, coba sekarang Ibu mau tanya nih, Aal coba. Tadi setelah Ibu jelaskan pengertian minat, sekarang minat kamu apa? Saya nggak tahu Bu, minat saya apa, masih bingung nih. Oh, kamu belum tahu nih minat kamu apa. Sekarang Ibu tanya, kesukaan atau hobi kamu nih, kamu sukanya ngapain? Kalau saya sih sukanya bermain bola Bu. Nah, coba kalau Ulfa, kamu setelah lulus nantinya, kamu ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau kamu mau langsung bekerja? Nah, saya setelah lulus ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, Bu. Cuma saya bingung ingin menentukan program pendidikannya apa, Bu. Oh baik, kamu masih bingung ya, kamu ingin mengambil jurusan atau program pendidikan apa selanjutnya nanti pas kamu di kuliah perguruan tinggi. Baik, nah sekarang Ibu tanya, kamu untuk selama ini nih yang kamu pelajari dari banyaknya mata pelajaran, kamu paling suka mata pelajaran apa kalau di sekolah? Saya sih suka banget mata pelajaran matematika, Bu. Cuma saya merasa bosan gitu, karena kan itu yang sering banget saya pelajari. Saya ingin mencoba hal baru gitu, Bu. Cuma saya masih bingung, saya harus memilih program studinya apa, dan saya juga takut nantinya yang saya pilih malah saya jadi nggak suka gitu, Bu. Cuma saya bosen kalau misalnya saya harus ambil program pendidikannya matematika, Bu. Nah, kamu kan suka banget matematika ya, dan Ibu juga dengar dari guru mata pelajaran matematika, kamu itu mampu untuk mengikuti pelajaran tersebut. Tetapi kendalanya di sini karena kamu merasa bosan, mungkin karena terlalu sering untuk mempelajari hal tersebut. Nah, baik, memang terkadang kita itu bosan akan hal yang sering sekali kita lakukan, tetapi mungkin kita bisa menggantinya dengan kegiatan lain. Misalnya kamu bisa nih ikut ekstrakurikuler ataupun hal yang lainnya yang bisa untuk merefresh otak kamu gitu. Jadi memilih jurusan ini jangan sampai salah cuma karena kamu merasa bosan aja karena terlalu sering mempelajarinya, karena ini kan harus sesuai dengan yang kamu senangi agar nantinya kamu dapat menjalani kedepannya itu dengan baik gitu ya Ulfa. Oh iya baik Bu, mungkin saya untuk saat ini cuma merasa bosan aja kali Ibu ya, karena saya terlalu sering untuk mempelajari pelajaran matematika tersebut. Cuma memang saya suka sekali Bu akan pelajaran tersebut gitu. Ya mungkin nanti saya ingin mencoba untuk merefresh otak saya dengan kegiatan yang lainnya aja ya Bu ya. Oke baik, terima kasih ya Bu. Sekarang gini, apa sih tujuannya kita mengenal minat dan bakat itu? Tujuan itu agar kalian bisa mengetahui apa sih bakat itu, apa sih minat itu, dan agar kalian juga bisa mengetahui apa bakat dan minat yang ada di diri kalian masing-masing. Nah, yang pertama ini adalah minat. Minat itu secara umum ya,
merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Nah, minat ini kan dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu di mana ia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Nah, coba sekarang Ibu mau tanya nih, Aal coba. Tadi setelah Ibu jelaskan pengertian minat, sekarang minat kamu apa? Nah, tadi kan misalnya contoh permasalahan Aal. Aal itu kan bingung nih, dia tuh minatnya apa gitu. Nah, makanya Ibu tanya tadi, kamu sukanya ngapain gitu. Terus kamu bilang kamu suka bermain bola. Nah, misalnya gini, minat terhadap pelajaran, olahraga, ataupun hobi. Minat bersifat itu kan pribadi, jadi individual. Yang artinya itu setiap orang pasti memiliki minat yang pasti berbeda-beda dengan minat yang orang lain gitu. Minat ini berkaitan erat dengan motivasi seseorang, sesuatu yang dapat dipelajari dan apa yang dapat dilihat serta digemari. Minat ini kan dapat berubah-ubah tergantung dengan kebutuhannya gitu, pengalaman dan model yang sedang tren gitu. Misalnya bukan bawaan sejak lahir kalau minat itu. Jadi bisa aja nih, mungkin AA kan tadi dia suka bermain sepak bola. Ini kan untuk saat ini nih, kita nggak tahu nih nanti ke depannya. Mungkin Aal nanti beberapa tahun lagi mungkin Aal suka menyanyi, terus Aal jadi pengen menjadi penyanyi gitu kan. Nanti bisa saja nih untuk minat itu akan berubah-ubah gitu sesuai dengan zamannya gitu. Kalau untuk saat ini mungkin Aal masih umur segini kepengennya jadi pemain sepak bola gitu karena Aal sukanya bermain bola. Tapi bisa aja nanti mungkin beberapa tahun lagi Aal minatnya berubah gitu. Jadi minat itu dapat disesuaikan. Minat itu kan kesukaan dari diri kita. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai minatnya yang berbeda-beda gitu. Nah, Ibu juga ingin menjelaskan di sini karakteristik atau ciri-cirinya minat gitu. Jadi yang pertama ini, minat ini menimbulkan sikap positif dari suatu objek. Jadi nih, ketika kamu meminati satu hal, pasti kan itu keinginan kamu ya. Jadi tanpa paksaan dari seseorang gitu, pasti kan sesuatu yang positif gitu yang membuat kamu tertarik akan hal tersebut. Kayak mungkin nih Aal sekarang kan berminat, dia minatnya itu suka untuk bermain bola. Pasti kan Aal setiap melakukan bermain sepak bola itu pasti Aal senang banget dong, pasti kan gitu. Karena ini yang aku suka gitu, ini kegiatan yang aku suka. Pasti Aal juga menjalaninya juga dengan senang hati karena itu kegiatan yang aku senangi gitu. Nah, yang kedua, minat ini adalah sesuatu yang menyenangkan dan timbul dari suatu objek. Nah, yang dimaksud itu ketika kamu nih meminati sesuatu hal, pastinya itu kan menunjukkan rasa ketertarikan. Nah, dari diri kamu sendiri terhadap hal yang kamu senangi. Itu misalnya menjadi sesuatu hal yang menyenangkan karena kamu memang menyukai hal tersebut gitu. Nah, setelahnya itu apa sih manfaatnya kita mengetahui minat? Mempelajari minat itu manfaatnya adalah agar diri kamu tuh dapat memahami minatnya dan dapat mengembangkan dan diarahkan sesuai dengan minat kamu. Misalnya nih, kalau kamu mungkin sekarang nih berminatnya kan bermain sepak bola, kamu suka akan sepak bola tersebut. Nah, pastinya nanti kalau misalnya kamu sukanya bermain sepak bola, pasti kan nanti orang tua atau guru kamu itu akan mengarahkan kamu untuk menjadi pesepak bola gitu. Nah, nanti bisa diarahkan sesuai dengan minat kamu gitu. Jadi keuntungannya kamu mengetahui minat kamu, nanti bisa diarahkan. Jadi kamu dapat berkembang. Mungkin kan kamu suka dengan sepak bola nih. Nah, gimana caranya biar kamu tuh dapat berkembang dengan minat kamu tersebut gitu. Jadinya kamu nanti mungkin bisa dimasukkan klub sepak bola atau mungkin di masuk dengan ekskul sepak bola gitu agar kemampuan kamu ini berkembang. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang. Nah, jadi yang pertama itu ada faktor dorongan. Nah, faktor dorongan ini merupakan faktor yang paling dekat dengan diri kita. Jadi di mana faktor tersebut memang timbul atau hadir di dalam diri kita sendiri. Nah,
Contohnya ini ketika kita mungkin sedang pusing gitu, ingin merefresh otak kita, maka kita pasti akan melakukan kegiatan yang kita senangi gitu. Misalnya mungkin kalau misalnya Aal nih suka bermain sepak bola, mungkin nanti Aal bisa meredakan stresnya itu, merefresh otaknya dengan Aal bermain sepak bola gitu. Nah yang kedua ini adalah faktor motif sosial. Jadi faktor ini merupakan faktor untuk melakukan suatu aktivitas agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungannya. Misalnya nih, kamu belajar kamu misalnya minat terhadap pelajaran nih. Nah, itu karena kamu ingin mendapatkan perhargaan nih oleh orang tua kamu ataupun guru kamu gitu. Misalnya nih, aku bersungguh-sungguh nih dalam belajar, aku misalnya suka matematika, aku harus belajar nih nanti di ulangan nanti supaya aku nilainya 100, biar nanti mungkin aku dikasih penghargaan nih sama guru aku atau sama orang tua aku. Mungkin aku nanti dikasih uang jajan yang lebih, ataupun aku dikasih ucapan rasa bangga gitu. Nanti bisa saja itu kan nanti ada kesenangan tersendiri nih di dalam diri kita gitu. Nah, yang ketiga ini adalah faktor emosional. Jadi faktor ini termasuk yang sangat kompleks dengan menyertai seseorang yang berhubungan dengan objek dan minatnya. Jadi kesuksesan seseorang pada aktivitasnya disebabkan karena aktivitasnya tersebut menimbulkan perasaan suka ataupun puas. Sedangkan jika kegagalan menghampiri, maka mengurangi minat seseorang terhadap kegiatan yang bersangkutan. Mungkin gini contohnya, misalnya Ulfa senang terhadap pelajaran matematika gitu. Nah, nanti kan kamu pasti setiap pelajaran matematika nih pasti sangat bersemangat nih. Nah, kamu nantinya kan jadi selalu berambisi nih. Pokoknya aku setiap ulangan atau mungkin setiap tugas yang aku kerjakan harus nilai 100. Nah, di saat kamu mungkin lagi kurang fokus atau mungkin yang lainnya, nah mungkin kamu kurang nih nilainya, misalnya cuma 80 atau 90. Nah, mungkin kan kamu pasti ada rasa kecewa sedikit nih. Nah, mungkin itu bisa aja mengurangi minat kamu terhadap hal tersebut gitu. Mungkin jadi males deh pelajaran matematika gitu, karena kamu ada rasa kekecewaan sedikit gitu terhadap yang kamu hadapi gitu. Nanti bisa saja itu terjadi gitu. Atau mungkin Aal nih, misalnya Aal kan suka bermain bola. Nah, terus di saat Aal mungkin tanding nih sepak bola, terus nanti pas tanding Aal kalah. Nah, bisa saja kan Aal kecewa terhadap kekalahan tersebut. Jadi Aal mungkin malas untuk bermain bola atau mungkin yang lainnya. Itu bisa saja terjadi nantinya gitu. Karena minat ini memang benar-benar bisa berubah-ubah. Nah, selanjutnya ibu akan menerangkan tentang bakat. Nah, bakat ini adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut memang sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan orang yang lainnya gitu. Jadi bisa dikatakan bakat itu adalah kemampuan yang ada di dalam diri seseorang yang sudah ada sejak lahir gitu. Jadi mungkin memang bakat kamu itu udah dari lahir gitu. Nah, setiap orang ini kan bisa saja memiliki bakat yang berbeda-beda dan bentuknya itu sangat beragam. Misalnya seperti bakat musik, bakat menari, bakat melukis, bakat menulis gitu, dan lain sebagainya. Masih banyak banget yang lainnya. Nah, dalam hal ini bakat juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Karena suatu bakat itu bisa sangat cepat atau lambat berkembangnya sesuai ya dengan yang pertama ini dengan tingkat pendidikan yang didapatkan seseorang. Nah, yang kedua itu faktor lingkungan sekitar yang dapat mendukung bakat seseorang gitu. Nah, bakat itu kan memang sudah dari lahir gitu. Misalnya kemampuan yang kita miliki itu lebih besar ketimbang orang lain gitu. Mungkin nih si Nuha kan tadi suka melukis. Nah,
bisa saja kan, maksudnya kemampuan Nuha itu udah pasti lebih besar gitu. Mungkin Nuha itu lebih handal untuk menggambar sesuatu ketimbang mungkin Aal, karena Aal itu mungkin memang sukanya kan di sepak bola gitu. Jadi bukannya Aal gak bisa untuk melukis, Aal itu bisa untuk melukis, cuma mungkin kemampuan Nuha itu lebih besar ketimbang Aal, karena Nuha itu memang sukanya melukis dan memang itu sudah bakat dia dari lahir. Jadi kemampuan dia lebih besar gitu. Mungkin dia gambarnya lebih teliti atau mungkin lebih bagus gitu. Yang lain itu bisa tetap, cuma mungkin kemampuan kita kurang dari Nuha gitu. Nuha mungkin lebih handal gitu, karena mungkin juga memang sudah terlatih, karena banyak latihan, karena banyak mengerjakan sesuatu gitu, karena mungkin Nuha banyak untuk melukis gitu. Jadi kemampuannya itu semakin terasah, karena kemampuan yang dari bakatnya yang sudah dari lahir itu jika terus diasah, dikembangkan, maka akan semakin berkembang gitu nanti untuk bakat tersebut gitu. Nah, secara umum bakat ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Nah, yang pertama ini bakat umum. Bakat ini adalah kemampuan berupa potensi dasar di dalam diri seseorang yang sifatnya umum. Jadi, bakat umum ini dimiliki oleh setiap individu dan menjadi sesuatu yang lumrah. Nah, yang kedua ini adalah bakat khusus. Bakat khusus ini adalah suatu kemampuan atau potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang. Jadi tidak semua orang memiliki bakat khusus yang sama antara satu orang dengan orang yang lain gitu. Mungkin kamu memiliki suatu bakat yang tidak dapat dimiliki oleh orang lain gitu. Mungkin kamu bisa tetapi orang lain itu tidak bisa gitu. Mungkin bukannya nggak bisa sih, mungkin kamu bisa tapi tidak, kemampuan kamu tidak sebesar yang saya miliki gitu. Nah, berikut ini adalah Ibu contohkan ini beberapa contoh bakat. Yang pertama ini adalah bakat umum. Nah, bakat umum ini kan merupakan kemampuan atau potensi dasar seseorang yang dimiliki setiap individu. Nah, beberapa contoh bakat umumnya ini diantaranya yang pertama, mampu berbicara. Pasti kita semua dapat berbicara dong. Nah, yang kedua ini mampu berpikir. Karena manusia itu diberikan akal dan pikiran, pastinya kita dapat berpikir. Nah, yang ketiga ini mampu berjalan atau bergerak gitu. Dan yang terakhir ini adalah mampu menulis dan membaca. Kalau misalnya bakat menulis dan membaca ini kan mungkin karena kita juga terlatih ya, terus diasah mungkin dari kita belajar menulis, kita belajar membaca gitu. Itu kan jadi suatu bakat yang kita miliki gitu. Nah, yang kedua ini adalah bakat khusus. Bakat khusus ini kan kemampuan atau potensi khusus yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Beberapa contoh bakat khususnya ini adalah yang ada di dalam diri orang-orang tertentu. Misalnya, yang pertama ini bakat verbal. Nah, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam verbal yang ditunjukkan dengan konsep atau dalam bentuk kata-kata gitu. Misalnya kamu nih mungkin pintar berbicara gitu. Kamu mungkin pikirannya ini luas gitu, jadi kamu mampu merangkai kata-kata gitu. Jadi kamu mungkin bisa untuk berbicara lancar dengan seseorang gitu. Dengan orang lain tuh kamu berbicaranya lancar karena mungkin kamu gampang untuk merangkai kata-kata gitu. Nah, yang kedua ini bakat numerial. Nah, yaitu kemampuan khusus seseorang di bidang tertentu nih, misalnya bentuk angka gitu atau matematika. Misalnya contoh guru matematika atau mungkin arsitek atau kasir atau teknik sipil. Itu kan dia memiliki bakat yang berhubungan dengan angka gitu. Jadi mungkin dia itu pintar dengan hitung-hitungannya gitu. Jadi dia memiliki bakat khusus nih dalam bakat numerial gitu. Namanya ini bakat numerial. Nah, yang ketiga ini adalah bakat skolastik, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal-hal yang berhubungan dengan angka dan kata. Jenis bakat ini mencakup kemampuan berpikir, penalaran, mengurutkan, menciptakan hipotesis, pandangan hidup yang bersifat rasional, dan lainnya. Biasanya kemampuan seperti ini itu dimiliki pada seseorang ilmuwan, akuntan,
pemrograman atau sejenisnya gitu. Nah, yang keempat ini adalah bakat abstrak, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal membuat pola, rancangan, ukuran, bentuk, atau posisi-posisinya. Nah, yang kelima ini adalah bakat mekanik. Nah, ini kemampuan khusus seseorang dalam bentuk prinsip umum IPA, misalnya alat-alat, tata kerja, atau lainnya. Contohnya nih, orang yang suka hal yang berhubungan dengan mesin-mesin, misalnya mekanik atau yang berhubungan dengan mesin-mesin deh, mesin motor, mesin mobil gitu. Nah, yang keenam ini adalah bakat relasi ruang. Nah, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal mengamati atau menceritakan pola dua dimensi maupun berpikir dalam tiga dimensi. Yang ketujuh itu bakat ketelitian klerikal, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal tulis-menulis, meramu, dan lain-lain. Misalnya yang di bidang laboratorium gitu, bakat ini kan membutuhkan ketelitian dan kecermatan gitu, karena memang harus benar-benar fokus. Nah, yang kedelapan ini adalah bakat bahasa. Nah, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam penalaran, analisis bahasa. Bakat ini sangat dibutuhkan pada bidang penyiaran, hukum, editing, pramuniaga, jurnalistik, atau profesi lain yang sejenisnya. Dari kesimpulan yang tadi Ibu jelaskan, mungkin banyak ya yang beranggapan bahwa bakat dan minat ini adalah dua hal yang sama. Padahal keduanya itu berbeda gitu. Minat itu cenderung pada keadaan di mana individu itu memiliki perhatian khusus terhadap sesuatu dan ingin mempelajarinya lebih dalam gitu. Misalnya kamu senang terhadap sesuatu, pasti kamu kan akan ada ambisi nih untuk mempelajari hal tersebut. Misalnya aku senang terhadap matematika, aku harus mempelajari ini agar aku bisa, agar aku mampu nanti di saat pelajarannya aku mampu untuk mengerjakannya dengan baik dan dengan nilai yang sangat memuaskan gitu. Nanti kan ada kepuasan terhadap diri kita sendiri gitu. Nah, kalau misalnya bakat di sini seperti yang sudah dibahas ya sebelumnya, jadi sesuatu yang memang sudah melekat dari kita lahir gitu. Memang bakat itu sudah ada di dalam diri kita. Misalnya mungkin aku bisa bermain sepak bola gitu. Kamu pun bisa, cuma mungkin bakat yang aku miliki dalam sepak bola ini lebih besar ketimbang kamu. Mungkin kamu cuma bisa memainkan, tapi aku punya trik-triknya nih, mungkin gitu. Dan nanti itu bakat dapat dikembangkan dengan sesuai. Mungkin kan kalau misalnya kamu suka sepak bola, nanti mungkin kamu bisa dieskolkan sepak bola, atau mungkin kamu dimasukkan di dalam klub gitu. Nanti bakat itu kan dapat dikembangkan dari waktu ke waktu gitu. Dan kalau misalnya untuk minat itu dapat berubah-ubah, jangan lupa. Jadi kalau misalnya minat itu sesuai dengan keinginan kita dan itu dapat berubah. Dan kalau misalnya bakat itu memang kemampuan yang kita miliki sejak lahir gitu. Memang kita sudah bisa nih, dan itu kemampuan yang kita punya melebihi dari seseorang lainnya gitu. Nah, dapat dipahami ya anak-anak. Jadi Ibu harap kamu dapat menentukan minat dan bakat yang kamu miliki masing-masing, karena ini sangat penting. Apalagi kamu sudah mau lulus gitu, kamu harus bisa untuk menentukan nih nanti kamu lulusnya mau kemana gitu. Misalnya kamu mau langsung bekerja, atau mungkin kamu mau ke perguruan tinggi. Dan kalau misalnya ke perguruan tinggi kan kamu juga harus berpikir nih, kamu itu mau menentukan jurusan apa gitu. Jangan sampai kamu salah pilih. Kayak tadi Ulfa, mungkin kamu memang bisanya itu kan di matematika nih. Kamu kan minatnya di matematika, cuma mungkin karena kamu terlalu sering untuk mempelajari hal tersebut, mungkin ada timbul hal bosan gitu. Cuma bosan itu kan cuma sementara aja. Nah, bosan itu nanti bisa kita alihkan dengan mungkin kamu ikut ekstrakurikuler, atau mungkin kamu bisa melakukan hal yang lainnya gitu. Tetapi kan memang bakat kamu nih kan ada di matematika, kamu itu kan dapat mudah nih nanti mengerjakannya. Jadi kamu mungkin bisa untuk memilih jurusan program studinya itu matematika gitu, agar kamu nanti menjalankan hal yang sudah kamu pilih itu dengan mudah gitu.
Baik, sekian ya anak-anak materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai layanan informasi yang materinya tentang minat dan bakat. Harapan Ibu semoga dengan materi yang tadi Ibu sampaikan kalian ini dapat mengerti nantinya. Karena kan kalian sudah sedikit lagi mau lulus gitu nantinya, biar kalian bisa menentukan nih minat dan bakat yang kalian miliki. Jadi nanti mungkin kalau misalnya kalian yang setelah lulus nih mau langsung bekerja ataupun yang ingin melanjutkan untuk ke perguruan tinggi, nantinya kalian dapat menentukan misalnya ingin ke perguruan tinggi untuk menentukan jurusan yang kalian akan pilih, dan kalau misalnya untuk bekerja agar kalian tahu nih bakat yang kalian miliki itu apa gitu, kemampuan yang kalian miliki itu apa gitu. Semoga materi yang dapat Ibu sampaikan bermanfaat dan kalian bisa langsung merealisasikannya kepada diri kalian masing-masing gitu ya. Semoga sangat bermanfaat ya materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu rasa cukup materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini, dan Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah dengan baik mendengarkan untuk materi pada hari ini. Baik, Ibu tutup dengan doa ya. Kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing ya. Doa dimulai. Baik, berdoa selesai ya. Terima kasih ya anak-anak. Ibu ucapkan salam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.